Jadi jangan berpikir nama Allah itu punyamu. Ndak. Kita tidak tahu kapan kita mati. Itulah Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu kapan kita mati, kecuali kamu mau membunuh dirimu sendiri. Kapan kita Tuhan, mati. oke. Makanya Tuhan yang nyabut nyawa Tuhan kita. tahu. Tuhan tahu kapan kita mati, tapi bukan Tuhan yang buat kita mati, Pak. Paham nggak maksud saya? Ya jadi siapa? Bukan Tuhan yang membuat kita mati. Berarti kalau dosa kita banyak, kita cepat mati gitu. Semua Berarti mati. Anda tak punya dosa. Itu buktinya bayi itu punya dosa, makanya dia bisa mati. Kalau bayi itu suci, berarti dia seperti Allah, nggak bisa mati dong. Nah, jadi kalau kamu bilang bayi itu lahir suci dan dia mati, itu tipuan, bohongannya. Kalau bayi itu suci, dia lahir lalu mati, lalu ada yang bilang bayi itu lahir suci, itu bodoh, tipuan ya. Jadi orang manusia itu mati karena dosa, karena dosa. Paham nggak? Bukan karena Tuhan ciptakan nih. Dia udah tahu dia udah tahu ada orang yang masuk neraka, tapi diciptakan untuk dicabut nyawanya. Buat apa itu? Tuhan apa itu? Gitulah ya. Ya, gitulah. Ya. Tuhan ciptakan Elia. Dikasih hidup. Terus dicabut lagi nyawanya biar mati. Untuk apa kurang kerjaan? Ya kalau Tuhanmu begitu ya itu urusanmu. Suka main-main drama berarti. Ya punya kami nggak gitu. Ya Allah tuh. Kami tidak kenal Allah. Allah Jadi itu apa Tuhan dasar? bangsa Arab. Kami tak kenal Allah. Iya, jadi dasarnya di Alkitab tuh ada nama Allah dari mana? Allah Itu gitu. kan kami duluan di tanah Arab daripada kalian. Kalian kan baru lahir di abad ke-7 toh dari nabimu. Kalau kami sudah ada di abad pertama. Kami duluan yang menggunakan bahasa Arab daripada kalian. Nabimu belum lahir, kitab suci kami sudah selesai. Coba jelaskan, mau bertanya tentang Matius 11 ayat 25. Tolong bacain dong. Matius 11 ayat 2. 5. Bentar ya. Matius 11. Ya, apa yang mau ditanya, Pak? Ya, coba bacain. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Betul. Berarti Bapa dong yang Tuhannya. Ayat 27 nggak dibaca? Ayat 27 nggak dibaca? Emang apa isinya? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya seharusnya kan Bapa yang lebih tinggi daripada Yesus kan? Coba dibaca. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya apa? Kita tak mungkin mengenal Bapa tanpa anak, karena anaklah yang menyatakan Bapa. Karena anak itu di dalam Bapa, dan anak itu adalah firman-Nya Bapa, akal budinya Bapa sendiri, yaitu firman Allah. Yohanes 1 ayat 4. Tolong coba jelaskan apa beda Yesus, Bapa sama anak tunggal gitu. Oh, Bapa itu adalah sebutan kepada Dia Allah yang Maha Kuasa sebagai Ya Sang Allah tuh siapa? Bukan Ya Allah. Allah tuh. Kami tidak kenal Allah. Allah Jadi itu apa Tuhan dasar? bangsa Arab. Kami tak kenal Allah. Iya, jadi dasarnya di Alkitab tuh ada nama Allah dari mana? Allah Itu gitu. kan kami duluan di tanah Arab daripada kalian. Kalian kan baru lahir di abad ke-7 toh dari nabimu. Kalau kami sudah ada di abad pertama. Kami duluan yang menggunakan bahasa Arab daripada kalian. Nabimu belum lahir, kitab suci kami sudah selesai. Jadi jangan berpikir nama Allah itu punya agamamu. Enggak. Kami udah duluan memakai itu. Kitab suci kami sudah dikanonkan gereja Katolik. Baru 400 tahun setelah itu nabimu lahir. Iya toh? Jadi jangan berpikir nama Allah itu punyamu. Enggak. Halo. Ya, gitu ya.
Bentar, Itu yang oh nggak bisa dilihat ya kalau keluar bentar ya. nggak Nggak ada bisa. suaranya tuh. Suara Bapak nggak masuk ke saya. Gitu. Enggak, saya bingung loh. Coba Anda pahami betul-betul Matius 11 ayat 25 nih. Berarti Yesus dan Bapa itu berbeda gitu. Ya memang Coba Yesus lah, dan Bapa itu berbeda, Pak. Iya, Yesus memang dan berbeda. Bapa itu berbeda hipostasis. Seperti tubuh Bapa berbeda dengan pikiran Bapa. Tapi sama-sama manusia toh. Yesus yang adalah anak dengan Bapa itu berbeda tapi sama-sama Allah. Tapi bukan berarti ada dua Allah atau tiga Allah. Sama seperti kamu. Kamu punya tubuh, kamu punya pikiran atau firman, kamu punya roh. Tubuhmu manusia, nggak mungkin tubuh ayam. Pikiranmu adalah manusia, nggak mungkin Enggak. kucing. Oke, Dengar dari mana dulu, kalian dengar dapat dulu. dari mana Dengar. kalian dapat kata-kata seperti itu? Maksudnya dari mana kok bisa anak Yesus, anak Dia putra? disebut anak, dia Ah. disebut anak karena dialah yang melakukan pekerjaan Allah Sang Bapa yang keluar dari diri Bapa sendiri. Makanya firman itu disebut anak, Yohanes 1 ayat 14. Gitu loh. Berarti Jadi Tuhan dia disebut anak bukan karena kawin brojol. Enggak, Pak. Jangan pakai pikiran orang Arab, jangan pakai pikiran orang Indonesia untuk menilai pemahaman orang Yahudi. Seperti misalnya, saya katakan anak tangga. Apakah tangga beranak? Anak buah. Apakah buah beranak? berarti Tuhan kalian laki-laki ya? Loh, dia nggak laki-laki. Yesus berkata Allah, ya Allah itu roh. Dan roh itu genderless, Pak. Terus yang kesembah kan Yesus kan laki-laki. Nah, Yesus kan inkarnasinya firman. Inkarni di dalam daging. Itu untuk menggenapi bahwa yang dijanjikan itu adalah raja dari tongkat Yehuda sebagai Mesias yang disebut dalam Kejadian keturunan perempuan. Ya harus laki-laki. Oke. Dia tuh Yesus kan di tiang salib untuk menebus dosa umat manusia kan katanya ya kan? Menebus manusia dari dosa. Menebus manusia dari dosa. Sedangkan yang disalib waktu itu ada 3 orang. Kenapa yang teman gua tuh nggak dianggap Tuhan gitu? Loh, Yesus kan disalib bukan karena kesalahannya. Yang 2 orang itu kan karena kesalahan mereka. Yesus, apa kesalahan Yesus? Pengadilan Roma aja nggak bisa membuktikan Yesus bersalah, Pak. Oh, berarti kalau memang Yesus nggak bersalah, itu kenapa dipaksa gitu? Ya, itu desakan politik orang Sanhedrin. Sedangkan Yesus nggak mau sebenarnya disalib kan? Siapa mengatakan Yesus nggak mau disalib? Ketika Petrus menghalangi penyaliban, Yesus nggak mau. Yohanes 10 ayat 17, Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Jadi Yesus datang ke dunia ini memang untuk mati. Terus Mengalami kematian. terus Yesus pasrah gitu. Ya, dia kan datang karena kerelaan hatinya untuk menjadi korban yang sempurna. Ya, terus dia menyerahkan diri dia gitu. Betul. Sedangkan dia aja disiksa, katanya disiksa di filmnya saya lihat kan kemarin. Ya, memang betul. Iya, dengan berat hati dia, dengan berat hati. Enggak ada Tapi dia ngapain dia bilang minta apa? Dalilnya Yesus berat hati di mana ya? Enggak, maksudnya dia dengan Enggak, itu asumsi. Kalau enggak ada dalil, asumsi itu. bukan enggak ada dalil. Ini Dia kan udah kasih dalil Yohanes kalau 10. tidak dia enggak mungkin disebutnya Eli sahabat tani itu. Loh, Eli lama sabatani itu kan Yesus mengutip Mazmur 22. Apa? Yesus mengutip Mazmur 22. Ya, Eli sahabat tani artinya apa? Iya, itu Yesus mengutip Mazmur 22. Apa artinya kemarin? Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan Allahku, aku? mengapa engkau meninggalkanku? Iya. Itu Itu untuk menggenapi nubuatan di Mazmur 22, Pak. Bukan Maksudnya? karena Yesus nggak rela, nggak mau, nggak. Ah? Tapi karena dia ingin membuktikan bahwa dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu. Bahwa nanti
Mesias itu akan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Dan Yesus sebagai Mesias yang benar mengungkapkan itu dengan mengutip Mazmur 22 itu. Terus yang menyambut nyawa Yesus siapa? Nggak ada yang cabut nyawa. Yohanes 10 ayat 17. Dia kan manusia. No. Di iman kami kematian itu Pak karena dosa Pak, bukan karena Tuhan cabut-cabut nyawa Pak. Iya, jadi yang nyambut nyawa manusia ini siapa? Oke Nggak lah. ada yang mencabut nyawa, Wah. nggak ada. Terus kalau kami mati, misalnya Anda mati, siapa yang nyambut nyawa Anda? Wah, saya mati itu karena memang dosa saya, karena tubuh saya udah nggak sanggup lagi dan Nah. sebagainya. Jadi nggak ada Tuhan yang nyambut, bukan Tuhan yang nyambut. Loh, Tuhan itu menciptakan manusia untuk hidup, bukan untuk dicabut-cabut nyawanya. Berarti yang mematikan siapa? Nggak ada yang mencabut nyawa Pak. Terus gimana sih? Ya jangan samakan dong Tuhanmu dengan Tuhan Enggak, saya. maksudnya oke lah yang menghidupkan kita ini Tuhan, Anda bilang kan? Betul. Oh berarti Terus yang mematikan kita siapa? saya tanya Anda kembali. Berarti Tuhanmu menciptakan kamu untuk dicabut nyawanya. Bukan gitu, Mak. Kita Nah, diciptakan ini- untuk Kami itu jelas. Kami itu diciptakan untuk hidup kekal, tapi dosa yang menyebabkan kematian. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia untuk mengalami kematian. oke lah. Dosa Jadi yang menyebabkan kematian. oke, jadi yang macam yang mencabut nyawa kita ini Enggak ada siapa? yang mencabut nyawa. Itu kamu terlalu terperangkap dengan dogma agamamu. Jadi kamu percaya cabut-cabut nyawa. Di iman kami itu nggak ada, Pak. Nggak ada yang cabut nyawa. Terus Orang mati ya memang kalau karena tidak ada matinya nyabut mati. nyawa, seharusnya Anda tahu kapan Anda mati. Oh, justru itu justru karena itu kita tidak tahu. Justru kita nggak tahu kapan kita mati. Gitu loh. Kalau Tuhan ciptakan manusia untuk dicabut nyawanya, buat apa diciptakan? Emang Tuhan main dadu? Emang Tuhan main boneka, main drama gitu? Nggak Tuhan berpikir ciptakan, aja. berikan nafas terus nyawanya dicabut gitu. Buat apa, Pak? Tuhan kami nggak kurang kerjaan seperti punyamu. Ya terus kalau nggak Tuhan yang nyabut siapa? Kok bisa Anda Tuhan tidak tiba-tiba mencabut mati nyawa, gitu? Dia mengizinkan kematian. Tapi bukan dia yang mencabut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dosalah yang membuat kematian itu ada. Makanya Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Makanya mengapa Yesus datang itu untuk mati? Ya untuk mengalahkan kematian. Paham ya? Gitu ya. Apa? Jadi jangan samakan konsep kamu yang baru lahir di abad ke-7 Pak dengan kami yang sudah ada di abad pertama. Itu nggak sama. Ya. Karena Anda tidak bisa mengerti apa yang terjadi di abad pertama. Ya, gagak lagi pula imanmu bukan lahir di tanah perjanjian. Imanmu lahir di semenanjung Arabia. Yang kita nggak tahu itu daerah mana itu. Ya, jadi jangan pernah samakan konsep-konsepmu dengan konsep kami. Kekristenan dengan Yudaisme itu sepakat bahwa dengan penumpahan darah lah ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Nah, kamu beda sendiri ya, itu urusanmu. Ya, coba Anda cermati pertanyaan saya. No. Yang menciptakan Gini. kita ini Tuhan, Jangan Anda bilang. gunakan. Tapi yang mematikan kita ini siapa? Anda bilang masa nggak tahu? Kalau memang Anda nggak tahu, berarti Anda tahu kapan Anda mati. Kalau bukan Tuhan yang menyambut nyawa kita. Ya, kita nggak tahu kapan kita mati, kecuali kamu Nah. mau membunuh dirimu Nah, sendiri. kita tidak tahu kapan kita mati. Itulah Tuhan yang tahu kapan kita mati. Oke. Makanya Tuhan yang nyambut nyawa Tuhan kita. tahu. Tuhan tahu kapan kita mati, tapi bukan Nah. Tuhan yang buat kita mati, Pak. Nah. Paham nggak maksud saya? Ya jadi siapa? Ya, dosa kita yang membuat kita mati, bukan Tuhan yang membuat kita mati. Berarti kalau dosa kita banyak, kita cepat mati gitu. Ya, orang-orang berdosa ya pasti mati, semua mati. Semua Berarti mati. Anda tak punya dosa. Ya, saya nanti akan mati karena saya punya dosa. Berarti tunggu dosa Anda banyak baru mati gitu. Loh, semua orang berdosa, bayi aja ada yang mati. Itu buktinya bayi itu punya dosa, makanya dia bisa mati. Kalau bayi itu suci, berarti dia seperti Allah, nggak bisa mati dong. Nah, jadi kalau kamu bilang bayi itu lahir suci, ya, dan dia mati, itu tipuan, bohongan itu, nggak bener.
Karena yang suci nggak mungkin mati. Kalau bayi itu suci, dia lahir lalu mati. Lalu ada yang bilang bayi itu lahir suci, itu bodoh. Tipuan. Gitu ya. Berarti Oke? kalau berarti kalau kita diciptakan Tuhan, yang nyabut nyawa kita nggak tahu, kenapa kita harus dimatiin? Kenapa nggak tahu? Saya kan udah bilang yang membuat kita mati itu adalah dosa. Kuasa dosa. Dosalah yang membuat kita mengalami kematian, Pak. Karena Iya. di Alkitab, Oke lah dosa. Dosanya tuh macam mana dosanya? Maksudnya dosa ya sebesar dosa apa itu gitu? kan, Sampai kita mati gitu. Gimana? dosa itu kan kuasa maut. Tadi kan saya udah kasih ayatnya, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dosa, setiap orang berdosa pasti mengalami maut. Kematian. Jadi kalau ada orang yang dikatakan suci, itu nggak mungkin mati, tapi faktanya semua orang mati, ya. Jadi orang manusia itu mati karena dosa, karena dosa. Paham nggak? Bukan karena Tuhan ciptakan nih. Tuhan ciptakan Elia, dikasih hidup, terus dicabut lagi nyawanya biar mati. Untuk apa kurang kerjaan? Ya kalau Tuhanmu begitu ya itu urusanmu. Suka main-main drama berarti. Ya punya kami nggak gitu. Gitu loh. Paham enggak? Berarti kalau Yesus mati itu dosa siapa? Loh, dia kan menanggung dosa kami. Galatia 3 ayat 13. Berarti Dia- sekarang Anda tak punya dosa dong? Kan tadi saya katakan kuasa dosa. Iya, tapi Mau. katanya udah ditanggung sama Yesus. Gimana? Loh, kami itu ketika percaya sama Yesus, ya kami tidak akan mengalami maut kekal, yaitu neraka. Itu yang Yesus, kuasa neraka itulah yang dikalahkan Yesus, makanya dia menang. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia kalahkan kematian itu. Maka kami yang percaya kepada dia akan turut menang seperti dia yang telah menang mengalahkan kematian itu. Dan kami harus mati dulu untuk tubuh yang fana ini digantikan dengan tubuh yang mulia. Karena ini tubuh yang berdosa, nggak bisa masuk kerajaan Allah tubuh berdosa ini. Tangan saya ini adalah tangan berdosa, badan saya ini. Maka ini harus mati dulu agar bisa digantikan dengan tubuh yang mulia, sama seperti tubuh Tuhan yang mulia, tubuh Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Jadi ketika kami percaya sama Yesus, itu tentang bahwa kami dimenangkan. Kuasa dosa yang tadinya menghakimi kami itu ditransfer kepada Kristus dan dikalahkan oleh Kristus. Makanya dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, ia dengan jalan menjadi kutuk, menanggung kutuk dosa kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kutuk yang seharusnya saya terima itu digantikan oleh Kristus melalui iman saya kepada Dia. Maka ketika saya percaya kepada Dia dan saya mati di dalam Dia, maka saya pun akan meninggalkan tubuh saya yang berdosa ini, dan pada hari kebangkitan akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia sama seperti tubuhnya Dia yang mulia juga, yang sulung itu, yang pertama bangkit dari semua manusia. Gitu. Karena tujuannya kita sejak semula diciptakan, Kejadian 1 ayat 28 adalah untuk beranak cucu dan memenuhi seluruh bumi dengan kemuliaan Allah tanpa kematian. Makanya di langit bumi yang baru tidak ada lagi kematian, karena maut telah dikalahkan. Oke. Berarti apapun dosa kita hidup di dunia ini ditanggung sama Yesus gitu.
Ya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada dia di dalam Walaupun pergumulan, kita membunuh orang, yaitu melawan ya orang kalau tua, kalau gitu. kamu membunuh, kalau kamu ngomong saya percaya Yesus, tapi kamu tetap membunuh orang, tetap nipu orang, kamu mati, kamu tetap ke neraka. Karena iman tanpa bukti itu nggak mungkin beriman. Karena orang yang percaya Yesus itu ditandai dengan bukti, Pak. Buktinya apa? Matius 7 ayat 15. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Lah, berarti kalau nggak ada bukti semua kita nih gimana? Ya, Untuk apa Yesus bukti mati? bukti orang beriman itu ya kasih, Pak. Kita memiliki kasih. Karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita sebagai materai. Jadi orang percaya Yesus, ya, itu nggak hanya ngomong doang, tapi bertindak dengan perbuatannya. Tidak menyukai dosa, membenci dosa. Walaupun kadangkala dia jatuh, tapi bangkit terus. Tapi hatinya jijik dengan dosa, tapi kadangkala dia jatuh. Orang-orang seperti itu diselamatkan. Tapi kalau orang-orang yang orang-orang yang suka ngaku mulutnya percaya Yesus, tetapi dia tidak mau hidup dengan baik, ya orang-orang itu nggak diselamatkan. Nah, itu artinya dia tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Gitu. Sama seperti orang mengaku saya sudah sembuh, kaki saya sudah sembuh, tapi dia nggak bisa jalan kaki. Artinya dia nggak pernah sembuh dong. Gitu ya, Kenji ya. Oke, coba tunjukkan ayatnya mana dia menebus dosa umat manusia. Tadi kan saya udah bilang Galatia 3 ayat 13, Yohanes 10 ayat 17, Yohanes 3 ayat 16. Banyak loh, Pak. Gimana sih kau? Udah kau baca dari tadi. Ibrani 9 ayat 22. Kayak mananya kau? Hah? Nggak kau dengar tadi? Kemana? Mana ada lu baca? Kapan mulai dibaca? Ya dibaca, makanya saya udah sebutin, ditulis dong biar belajar. Kan kamu bertanya nih, saya menjawab. Nah, kamu yang bertanya menulis apa yang saya jawab. Itu orang belajar. Ya kalau cuma tas testos doang ya buat apa, Pak? Banyak ayatnya, Pak. Itu ya. Oke lah, lain kali saya naik lagi ya. Iya dong, naik lagi nanti ya. Iya. Saya Oke. harap kamu. Penjelasan lu nggak jelas semua. Masa Oh, Tuhan yang nggak hidupkan, apa-apa, nggak apa-apa. yang matikan nggak tahu. Siapa yang matiin nggak tahu. Atau setan nggak yang matiin? Oh, berarti saya tanya, berarti Tuhan Bapa itu menciptakan manusia untuk dicabut-cabut nyawanya? Kan kita makanya harus kita berbuat baik. Ya, berarti beribadah. untuk dicabut nyawanya kalau orang diciptakan. Ya kalau waktunya udah mati kan kita umur kita Ya, udah Tuhan kami nggak suka dewasa. cabut-cabut. Ya. Tuhan kami nggak suka cabut-cabut nyawa. Dia bukan kurang kerjaan, Pak. Ya, dia Allah yang suka hidup, tidak suka kematian. Ya, kalau Tuhan ciptakan kamu untuk mati, untuk apa kau diciptakan? Daripada kau masuk neraka, ngapain kau diciptakan? Ya kan? Buat apa? Capek-capekin aja gitu kan. Dia udah tahu dia udah tahu ada orang yang masuk neraka tapi diciptakan untuk dicabut nyawanya. Buat apa itu? Tuhan apa itu? Gitulah ya. Ya, gitulah. Ya.